Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Bilal Arkom Al-Bahri. Sebelumnya, terima kasih pada Bu Dian telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan materi dari Travelers and Explorers from the Golden Age. Langsung saja masuk ke latar belakangnya, kenapa saya mengambil materi mengenai Travelers and Explorers. Yang pertama, ini didasari oleh salah satu ayat dari surat Al-Mulk ayat ke-15 yang berbunyi huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kemudian alasan kedua, yaitu karena kita sebagai Muslim merupakan seorang penjelajah natural, penjelajah alami. Ya, sebagaimana Al-Quran memerintahkan kita, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang mana dalam melaksanakan ibadah haji ini, ribuan muslim melakukan perjalanan dari jangkauan terjauh dari kerajaan Islam menuju ke satu tempat, yaitu ke Mekah. Dan saat mereka melakukan perjalanan, banyak dari mereka yang membuat deskripsi tentang daerah yang mereka lewati. Oleh karena itu, mengapa muslim dikatakan sebagai penjelajah alami itu? Karena setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah menuju Mekah bagi yang mampu melaksanakannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sejarah dari penjelajah Muslim, pertama kita mencari tahu dulu mengenai sejarah dari perjalanan manusia, modern human travel. Nah, ini dari Science Journal telah mereview mengenai Out of Africa. Nah, apa yang disebut Out of Africa ini? Nah, Out of Africa ini para peneliti sepakat bahwa Homo sapiens yang akan menjadi manusia modern seperti kita ini berasal dari benua hitam, berasal dari benua Afrika. Oleh karena itu, perjalanan itu disebut sebagai Out of Africa. Hal tersebut berdasarkan dukungan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondrial gen perempuan atau If mitochondrial gen dan Y kromosom gen laki-laki atau Adam Y kromosom. Nah, ini berdasarkan biomolecular dating, kronologi migrasi manusia modern ini yang pertama mulai dari 120.000 tahun lalu melakukan perjalanan ke Afrika Selatan, kemudian 100.000 tahun yang lalu mencapai ke daerah Israel, 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu mencapai daerah Arabia dan wilayah Timur Tengah, serta 50.000 sampai 30.000 tahun yang lalu itu sudah mencapai Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Kemudian ke cabang lain ke Eropa dan Siberia juga ketika 50.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Nah, pada saat 20.000 sampai 15.000 tahun yang lalu, manusia mencapai Selat Bering dan Alaska. Alaska ada di Amerika Utara. Kemudian 15.000 sampai 12.000 tahun yang lalu mencapai ke Amerika Selatan. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan sejauh mana wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Sejauh mana wilayah kekuasaan Islam menyebar. Ya, seperti yang kita tahu, pada zaman keemasan Islam itu, wilayah kekuasaan Kesultanan Islam itu jauhnya mulai dari titik terjauh di timur sampai ke barat. Nah, dalam
kurun waktu kurang dari 50 tahun, Islam pernah menaklukkan sepertiga dunia. Pada saat itu, dua imperium besar mulai hancur, di Imperium Romawi dan Imperium Persia. Nah, mulai dari Persia yang berada di timur, daerah kuasanya hampir sampai ke Cina, dan di barat dari kerajaan Romawi, Andalusia, nah itu menjadi daerah kekuasaan Islam, pernah menjadi daerah kekuasaan Islam. Kemudian Islam juga pernah menguasai beberapa wilayah dalam bentuk kerajaan atau kesultanan kecil. Ada di India, ada di Asia Tenggara, sampai ke tanduk Afrika. Seperti yang kita tahu, di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, banyak sekali kerajaan Islam yang menyebar pada saat zaman keemasan Islam. Nah, kita akan masuk ke dalam para penjelajah Muslim yang berasal dari Golden Age atau Golden Age era. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, utlubul ilma walau bisin. Oleh karena itu, mulai banyak penjelajah Islam yang melakukan perjalanan. Nah, salah satunya ada Al-Yaqubi dari abad ke-8. Beliau merupakan seorang pakar geografi, sejarawan, dan juga pengembara Muslim yang telah menulis sebuah buku berjudul Kitab Al-Buldan, atau buku tentang negara-negara, Book of Countries, yang selesai pada tahun 891 Masehi. Nah, buku itu dinobatkan sebagai buku yang tertua dalam sejarah ilmu geografi dunia. Dalam buku itu, beliau memberikan nama kota dan negaranya, serta orang-orangnya, penguasanya, jarak antar satu kota dan kota lainnya, pajak dalam kota tersebut, topografinya, dan sumber daya airnya. Kemudian ia juga sempat mengadakan pengembaraan panjang ke Armenia, Transoksania atau Asia Tengah, Iran, India, Mesir, Hijaz, serta Afrika Utara. Ia juga sempat mendeskripsikan negara Cina sampai semenanjung Malaya, semenanjung Malaysia dengan sangat detail. Kemudian di abad ke-9 ada penjelajah Muslim yang bernama Abu Zaid Hasan. Beliau merupakan seorang penjelajah asal Siraf yang bercerita tentang kapal-kapal dagang asal Cina yang berdagang dari Basrah. Ia menjelaskan bahwa kapal-kapal dari Cina ini memiliki ukuran yang lebih besar dari kapal Muslim. Dia juga pernah berurusan dengan Tanah Khmer, sekarang itu Kamboja, dan menceritakan bahwa di dalam Tanah Khmer ini populasi penduduknya sangat besar. Dia juga mengatakan bahwa tempat itu adalah tanah di mana ketidaksenonohan itu tidak ada. Nah, dia juga sempat mencatat peristiwa pembantaian Guangzhou terhadap penduduk asing, terutama saudagar Arab, Yahudi, dan Kristen dan Persia. Ya. Kemudian di abad ke-9 ada juga seorang penjelajah Muslim nama Ibnu Wahab. Beliau merupakan seorang penjelajah dan pedagang asal Basrah yang berlayar ke Cina dan menggambarkan ibu kota Cina sebagai kota yang dibagi menjadi dua bagian, yang mana kota itu dipisahkan oleh jalan yang panjang dan lebar. Nah, ketika satu bagian itu yang menjadi tempat tinggal kaisar, rombongan dan pejabat administrasi, bagian lainnya itu merupakan tempat tinggal para pedagang dan orang-orang biasa. Nah, setiap awal pagi, para pejabat dan pelayan kaisar ini dari satu sisi pergi ke bagian para pedagang, di sisi lainnya itu hanya untuk membeli barang-barang dan tidak kembali lagi untuk berbaur. Kemudian di abad ke-9 juga ada seorang penjelajah bernama Al-Muqaddasi, yang mana beliau merupakan salah satu pakar geografi jenius Muslim yang telah mengunjungi hampir seluruh wilayah kekuasaan Islam. Ia juga menulis buku Best Division for Knowledge of Region. Nah, ilmuwan geografi Barat ini bahkan menemukan seluruh cabang ilmu geografi modern telah ditulis oleh
Al-Muqaddasi dalam bukunya, di mana belum pernah ada cendekiawan pendahulu Al-Muqaddasi yang pernah membahas ilmu sosial sedetil dan seholistik sang ahli geografi ini. Jadi, Al-Muqaddas ini dalam bidang keilmuan sosial merupakan seorang perintis. Pendekatan-pendekatan dalam karyanya bisa dikatakan mencapai pendekatan antropologi. Kemudian, di abad ke-10 ada Ibnu Khordadbih. Beliau merupakan seorang birokrat dan geograf berpangkat tinggi dari dinasti Abbasiyah dan juga merupakan penulis dari buku Kitab Al-Masalik wal Mamalik. Buku yang ditulis beliau ini memberikan gambaran tentang jalur perdagangan utama dunia muslim yang mengacu pada Cina, Korea, dan Jepang, dan juga menggambarkan pantai Asia Selatan sampai Sungai Brahmaputra, Kepulauan Andaman, Malaya, dan Jawa. Beliau merupakan penulis buku geograf administrasi Arab yang paling awal yang masih ada sampai sekarang. Ya, beliau ini bekerja juga sebagai salah satu penjaga kepala pos dari dinasti Abbasiyah. Karena itu ia mengetahui jalur perdagangan utama dunia muslim. Kemudian di abad ke-10, di abad yang sama juga terdapat penjajah muslim yang bernama Ibnu Fadlan. Beliau merupakan seorang sejarawan Arab dan pernah menjadi diplomat untuk Baghdad, untuk Raja Bulgars dari Middle Volga. Nah, sekarang itu daerah Rusia utara sana. Nah, selama perjalanannya ia menulis buku berjudul Risalah yang mendeskripsikan kondisi geografis dan masyarakat Eropa Utara yang disebut sebagai bangsa Rus, atau sekarang kita mengenalnya dengan bangsa Viking. Kemudian di abad ke-13 ada Yaqut Al-Hamawi. Beliau merupakan seorang bekas budak yang dibeli dan dimerdekakan oleh pedagang buku. Nah, menulis buku yang sampai sekarang masih menjadi referensi ilmuwan masa kini karena ketelitiannya dan keakuratannya. Ya, karena ia dimerdekakan oleh seorang pedagang buku, makanya ia menjadi sangat suka dalam menulis dan membaca. Kemudian beliau merupakan seorang ahli geograf yang menulis kamus negara tentang wilayah, kota, dan seluruh kota yang dia kunjungi, semuanya dalam urutan abjad. Memberikan lokasi yang tepat dan menggambarkan monumen, sumber daya, sejarah, populasi, dan tokoh terkemuka dari kota yang dikunjunginya itu. Kemudian beliau dikenal sebagai ilmuwan yang sangat ketat dalam data dan fakta yang ia gunakan dalam karyanya. Hasil kerjanya merupakan akhir dari sebuah proses ketat yang ia lakukan. Semua data dan fakta ia teliti, fakta yang dinilai tidak valid oleh beliau dibuang. Jadi dalam buku Kamus Negara yang ditulis oleh beliau ini semuanya merupakan data valid, tidak ada yang tidak valid. Apalagi di zaman itu beliau menulisnya dengan urutan abjad, semuanya dalam urutan abjad. Kemudian di abad 13 juga terdapat seorang penjajah bernama Zakaria Ibnu Muhammad Al-Qazwini, mana beliau merupakan juga seorang dokter, astronom, ahli geograf, mineralogi, etnografi, dan ahli botani keturunan Arab dan Persia. Al-Qazwini ini mengarang buku berjudul Ajaib Makhlukat wa Gharaib Al-Mawjudat, makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Karena kehebatan dalam ilmu pengetahuan beliau sering dibandingkan dengan Herodotus dan Pliny the Elder. Beliau juga meninggalkan catatan tentang makhluk luar biasa yang tumbuh subur di Laut Cina, terutama ikan yang sangat besar. Ya, mungkin yang beliau maksud paus, kura-kura raksasa, dan ular raksasa yang mendarat di pantai untuk menelan kerbau dan gajah utuh. Ini cerita yang terdapat dalam buku yang ia tulis, ya, dalam buku Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh yang Ada. Nah, kemudian di abad 13 juga terdapat ahli geograf bernama Ibnu Said Al-Maghribi, yang mana beliau
seorang ahli geograf, sejarah, dan antologi, serta seorang penyair masyhur dari Andalus, dari Spanyol. Nah, setelah ia meninggalkan Andalusia untuk menunaikan haji, beliau melakukan pengembaraan menuju Mesir, Irak, Syria, sampai pesisir Samudra Hindia. Selama melakukan perjalanannya, beliau menuliskan garis lintang dan garis bujur setiap tempat yang ia kunjungi. Ia juga menulis banyak detail mengenai pulau-pulau di Samudra Hindia dan kota-kota pesisir India. Bukunya itu ditulis, setiap tempat itu ia tulis menggunakan garis lintang dan garis bujur. Kemudian ada Al-Dimashqi dari abad ke-14. Beliau memberikan laporan yang sangat rinci tentang Pulau Al-Qumr, atau disebut sebagai Pulau Melayu atau Kepulauan Melayu. Nah, beliau mendeskripsikan bahwa di Pulau Al-Qumr ini ada banyak kota, hutan lebat, yang lebat dengan pohon-pohon yang besar dan tinggi, dan juga terdapat gajah putih. Nah, beliau juga mendeskripsikan bahwa hidup burung raksasa yang disebut sebagai ruh, burung yang telurnya seperti kubah. Ruh ditampilkan dalam sebuah cerita tentang beberapa pelaut yang memecahkan dan memakan isi telurnya, di mana burung raksasa itu mengejar mereka di laut dan membawa batu besar yang dilemparkan ke arah mereka tanpa henti. Nah, para pelaut ini hanya melarikan diri dengan hidup mereka di bawah perlindungan malam. Kisah-kisah seperti ini seperti kisah para pelancong lainnya, menjadi dasar dari banyak kisah yang memperkaya literatur Islam, seperti Petualangan Sinbad Sang Pelaut dan 1001 Malam. Nah, kain kisah berusia 1000 tahun ini menginspirasi banyak penulis dan pembuat film. Kemudian yang paling kita kenal yaitu Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta ini melakukan perjalanan pertama ini ketika berusia 21 tahun pada tanggal 13 Juni 1325. Ya. Ibnu Battuta ini melakukan perjalanan pertama itu bertujuan untuk melakukan haji dari Tangier, Maroko, dari kotanya sendirian bersama keledainya sejauh 3.000 mil. 3.000 mil dari Maroko ke Mekah. Nah, selepas melakukan perjalanan haji, ia tidak kembali ke Maroko. Ia melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, berkuda, dan berlayar lebih dari 75.000 mil melalui lebih dari 40 negara modern selama 29 tahun. Nah, jadi setelah melakukan perjalanan haji itu, ia tidak berencana untuk kembali, tapi melepaskan hasrat penjelajahannya, sehingga ia melakukan penjelajahan dan tidak kembali ke Maroko. Nah, jadinya beberapa keluarga dan teman-teman itu meninggal terlebih dahulu sebelum ia kembali. Karena saat itu ada wabah Black Death yang menyebar dari Eropa menuju beberapa daerah kekuasaan Islam. Nah, catatan yang menempatkan dunia abad pertengahan sebelum kita. Jadi kita tahu bahwa ada kisah perjalanan emas dari selatan Sahara Afrika sampai ke Mesir dan Suriah. Peziarah terus mengalir ke dan dari Mekah, kerang dari Maladewa pergi ke Afrika Barat, kisah tembikar dan uang kertas datang dari barat ke barat dari Cina. Ibnu Battuta sebagai kata kiasan ini juga berkelana seiring dengan wal dan lilin, emas dan melon, gading dan sutra, syekh dan sultan, orang bijak dan sama peziarah. Jadi memang dalam ceritanya Ibnu Battuta ini banyak melakukan perjalanan karena ia juga merupakan seorang qadhi dari salah satu kesultanan. Ya. Akhirnya beliau pernah juga bekerja sebagai hakim untuk sultan dan kaisar, dan perjalanannya digambarkan sebagai sebuah tur akbar, sebuah bisnis, sebuah petualangan, dan perjalanan dalam pencarian ilmu. Kemudian ia baru kembali ke kota asalnya 3 dekade kemudian, 30 tahun kemudian, dan menceritakan kisah-kisah dari negeri-negeri yang jauh dan eksotis. Sultan Fez saat itu, yaitu Abu Inan,
memintanya untuk menuliskan pengalamannya dalam sebuah buku yang berjudul Rihla. Nah, buku itu ditulis bersama dengan juru tulis kerajaan yang bernama Ibnu Juzai dan menyelesaikan buku itu dalam 2 tahun. Catatannya tentang Mali abad pertengahan di Afrika Barat adalah satu-satunya catatan yang kita miliki saat ini. Nah, ini peta perjalanan Ibnu Battuta. Yang pertama, dia dari kotanya dari Tangir. Pada awalnya berniat untuk melakukan perjalanan haji saja sampai ke Mekah, tapi dari dalam dirinya itu terdapat hasrat untuk melakukan pengembaraan. Nah, akhirnya ya melakukan perjalanan sampai ke Iran, sampai ke Turki, ya, kemudian dari Turki sampai ke India. Nah, di sini dalam kisahnya ia bekerja sebagai kodi dari Kesultanan India, diutus sebagai duta ke Cina, ya sampai Cina, bahkan diceritakan sampai Beijing. Kemudian ia kembali ke Arab lagi untuk melakukan haji, melakukan perjalanan lagi sampai ke selatan Afrika, kemudian ia baru kembali ke kotanya. Nah, dari kotanya ini ia melakukan perjalanan menuju ke Mali, mana di Mali ini merupakan satu-satunya catatan mengenai sejarah Mali di abad pertengahan sampai sekarang. Setelah itu ia kembali ke Fez dan diminta oleh Sultan Fez untuk menuliskan seluruh kisah perjalanannya. Nah, kemudian selain dari yang sudah saya sebutkan itu, sebenarnya masih banyak lagi penjelajah Islam, mulai dari abad ke-9 sampai ke abad 10. Ya, contohnya ada Ibnu Al-Faqih, yang dia membandingkan kebiasaan, pola makan, aturan berpakaian, ritual, dan juga beberapa flora dan fauna dari Cina dan India. Kemudian ada juga Ibnu Rustah yang berfokus pada seorang Raja Khmer yang kisahnya dikelilingi oleh 80 hakimnya. Nah, ia berkisah bahwa perlakuan seorang Raja Khmer itu perlakuannya kejam terhadap rakyatnya sambil memanjakan dirinya dengan minum alkohol dan anggur. Tapi perlakuannya baik dan murah hati terhadap Muslim. Kemudian ada juga kisah dari Abu Al-Faraj yang berdiam di India dan juga menceritakan mengenai orang-orangnya, adat istiadat, dan pengamatan keagamaannya. Ya, beliau juga menceritakan tentang Cina yang mengatakan bahwa Cina itu memiliki 300 kota dan siapapun yang bepergian di Cina harus mendaftarkan namanya, tanggal perjalanannya, silsilahnya, deskripsinya, usianya, apa yang ia bawa, dan para pelayannya. Daftar tersebut akan disimpan sampai perjalanannya selesai dengan aman. Ya, beliau bercerita bahwa alasan dibalik adanya peraturan ini sebagai sebuah ketakutan bahwa sesuatu akan membahayakan para musafir dan dengan demikian akan mempermalukan penguasanya. Jadi dalam seluruh kota di Cina ini beliau menggambarkan bahwa perjalanan di dalam kota-kota dalam Cina ini sangat aman. Nah, lalu apa yang mereka bawa sampai ke era saat ini? Impact kepada kita ini apa? Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak dari para penjajah Muslim itu menuliskan dari buku-buku mengenai penjelajahannya. Jadi mengenai dalam bukunya ada yang mengenai geografi, ada social and culture, terus ada medicine, ada astronomi dan lainnya. Nah, pengetahuan ini sampai sekarang masih banyak yang dijadikan sebagai acuan para ilmuwan zaman sekarang. Contohnya ada kitab Al-Buldan. Nah, para ilmuwan mengakui bahwa buku tersebut merupakan buku geografi tertua dalam sejarah. Kemudian ada juga ilmu geografi modern yang pertama kali diimplementasikan oleh ahli geografi Muslim tadi, yang namanya Ibnu Al-Muqaddasi dari abad ke-9. Kemudian ada karya Ar-Rihla, karya Ibnu Battuta yang sampai sekarang masih menjadi dasar acuan
mengenai keadaan sosial dan budaya abad pertengahan 40 negara saat itu. Nah, kemudian ada juga para penjelajah Muslim yang telah menjelajah berbagai negara dan benua jauh sebelum penjelajah Barat seperti Columbus, Vasco da Gama, dan Magellan. Nah, para penjelajah Muslim ini juga mencatat setiap detail masing-masing tempat yang mereka singgahi, sehingga karya-karya mereka menjadi yang terdepan dibanding penjelajah Barat lainnya. Nah, selain buku-buku yang ada ini, setelah adanya deskripsi geografi dari berbagai kota, berbagai negara yang ada saat itu, maka dilakukanlah yang namanya pemetaan. Setelah pemetaan ini berhasil, bumi ini berhasil dipetakan, maka dari peta tersebut akan lahir juga deskripsi kota-kotanya itu. Sebagaimana yang menjadi acuan dari berbagai tempat di dalam peta tersebut berasal juga dari ilmuwan-ilmuwan Muslim di zaman Golden Age. Nah, lalu zaman sekarang ini apa yang menjadi hasil dari mereka? Nah, kalau sekarang kita tahu bahwa udah jarang orang yang pakai peta yang bentuknya di kertas. Nah, sekarang sudah ada yang namanya sistem GPS. Sistem GPS ini atau Global Positioning System merupakan peta digital, peta yang bisa diakses di mana saja. Bahkan kita kalau mau kemana-mana itu sudah menggunakan yang namanya, kita sering menggunakan yang namanya Google Maps kali ya. Google Maps itu merupakan contoh dari pemetaan bumi secara modern, secara digital. Nah, kemudian kira-kira di masa depan dari pemetaan ini apa yang bakal berhasil? Nah, kira-kira di masa depan ini, kalau mungkin sekarang ini sudah sering namanya kita dengar adanya teknologi VR atau virtual reality. Ya, memang sudah banyak demonstrasinya. Nah, mungkin di masa depan kita itu bisa kemana saja hanya menggunakan VR. Nah, mungkin itu kali ya impact dari masa depan, impact yang akan terjadi di masa depan dari adanya hasil penelitian dan penemuan para penjelajah Muslim zaman dulu, para penjelajah Muslim dari Golden Age era. Terakhir, untuk menutup presentasi ini, saya membawakan sebuah puisi yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpuisi yang berbunyi, "Tinggalkanlah negara Anda untuk mencari keagungan dan bepergian, karena dalam perjalanan ada 5 manfaat. Yang pertama, untuk menghilangkan kesulitan, kemudian mendapatkan kekayaan atau mencari nafkah, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan etika, dan juga mendapatkan persahabatan yang mulia." Nah, jika dikatakan bepergian itu membawa kehinaan dan kesulitan, dan perjalanan panjang melintasi padang pasir, jerih payah serta kesulitan, maka kematian itu lebih baik bagi seseorang daripada ia yang tinggal di tanah yang memalukan antara pengkhianat dan orang-orang yang iri. Nah, terima kasih semuanya atas waktu yang telah diberikan dan atas perhatiannya. Berikut merupakan sumber dan kredit dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.